Halo semuanya, pernah kebayang nggak gimana rasanya kalau rumah kalian itu adanya di atas air? Jalanan di depan rumah itu bukan aspal, tapi kanal. Dan kalau mau kemana-mana, ya naik perahu. Kedengarannya kayak di negeri dongeng ya, tapi ini beneran ada loh dan jadi kenyataan buat banyak komunitas di seluruh dunia. Hari ini, yuk kita bareng-bareng selami keajaiban kota-kota terapung ini. Coba deh, bayangin lagi. Pagi-pagi nggak ada lagi tuh yang namanya macet di jalan raya. Gantinya, kalian mungkin harus mendayung perahu buat ke pasar atau nganterin anak sekolah. Ini bukan cuma hayalan loh, tapi benar-benar jadi denyut nadi kehidupan sehari-hari bagi ribuan orang. Nah, kita bakal cari tahu gimana sih ceritanya komunitas seunik ini bisa ada dan bertahan. Jadi, kenapa sih kok bisa orang-orang milih buat bangun seluruh peradaban mereka di atas air? Ternyata alasannya itu bukan sembarangan, tapi cerdas dan strategis banget. Buat sebagian orang, air itu ibarat benteng pertahanan alami, tempat paling aman buat berlindung dari musuh. Buat yang lain, ini soal ekonomi. Jadi pusat perdagangan yang punya akses langsung kemana-mana. Dan seringnya ini adalah cara yang super jenius buat beradaptasi sama alam itu sendiri. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang lebih teknis. Pertanyaan besarnya kan, gimana caranya mereka bangun semua ini? Zaman dulu kan belum ada tuh alat-alat canggih kayak sekarang ya kan? Jawabannya, ada di sebuah teknik rekayasa kuno yang luar biasa pintar. Kuncinya itu ada di konsep yang kita kenal sebagai rumah panggung. Idenya itu simpel tapi jenius banget. Semua bangunan didirikan di atas tiang-tiang kayu yang super kokoh. Tiang-tiang ini ditancapkan jauh ke dalam lumpur atau pasir di dasar air, sampai akhirnya menciptakan fondasi yang stabil banget di tempat yang kelihatannya mustahil buat dibangun. Prosesnya, kalau kita lihat kelihatannya cuma 3 langkah gampang, tapi jangan salah, skalanya itu gila-gilaan. Pertama, mereka menancapkan ribuan, bahkan sampai jutaan tiang kayu ke dasar laut. Kedua, di atasnya dibangun platform kayu yang kokoh. Nah, di atas platform inilah semuanya dibangun. Rumah, pasar, sekolah. Ini cetak biru yang benar-benar jenius dan terbukti awet sampai sekarang. Oke, rahasianya udah kebongkar nih. Sekarang saatnya kita jalan-jalan keliling dunia. Kita bakal lihat langsung contoh-contoh keren dari arsitektur air ini, mulai dari laguna bersejarah di Eropa, sampai danau yang super ramai di Afrika dan Asia. Siap? Yuk, kita mulai. Pemberhentian pertama kita udah pasti yang paling terkenal di dunia, Venesia. Kota ini didirikan di abad ke-5. Nah, ini nih contoh sempurna dari alasan pertama yang tadi kita bahas, jadi tempat berlindung yang aman. Dulu, orang-orang kabur dari serangan penjajah dan mereka benar-benar membangun surga mereka sendiri di tengah-tengah laguna. Dan coba lihat deh angkanya. Ini skalanya benar-benar bikin geleng-geleng kepala. Fondasinya itu bukan ribuan, tapi jutaan tiang kayu. Semua itu buat menopang 118 pulau yang disambungin sama lebih dari 400 jembatan. Dan yang paling saya suka, sampai hari ini pun, transportasi utamanya ya tetap perahu. Mau yang romantis naik gondola, atau yang fungsional kayak bus air yang disebut Vaporetto. Lanjut ya, kita terbang ke Venesia dari utara, yaitu Amsterdam. Kanal-kanalnya yang super ikonik ini dibangun pas zaman keemasan Belanda di abad ke-17. Awalnya sih tujuannya buat dagang, transportasi, sama pertahanan. Sekarang malah jadi situs warisan dunia UNESCO yang cantik banget. Nah, ini ada fakta yang mungkin bikin kalian kaget. Amsterdam itu ternyata punya lebih dari 1.500 jembatan. Jembatan itu menghubungkan 90 pulaunya. Itu jauh lebih banyak dari Venesia loh. Ini benar-benar nunjukin betapa masif dan kompleksnya jaringan kanal yang jadi jalan rayanya kota ini. Sekarang kita pindah benua. Kita ke Afrika, tepatnya ke Ganvi di Benin. Dan cerita di balik tempat ini, wah benar-benar kuat banget. Bayangin desa ini dibangun bukan buat dagang atau biar keren, tapi murni untuk bertahan hidup. Desa ini didirikan sama suku Tofinu buat kabur dari para pedagang budak. Bagi mereka, air adalah satu-satunya keselamatan. Dibangun sekitar abad ke-16 atau 17, Ganvi ini jadi bukti nyata semangat juang manusia. Dan sampai sekarang ada sekitar 30.000 orang yang tinggal di sana. Seluruh hidup mereka, ya semuanya di atas Danau Nokue. Sekolah, pasar, bahkan hotel, semuanya terapung. Luar biasa banget. Perjalanan kita lanjut lagi ke timur. Di sini ada 2 tempat keren yang dapat julukan Venesia dari timur. Pertama ada Suzhou di Tiongkok. Khasnya itu jembatan-jembatan batunya yang artistik, mengingatkan kita sama sejarahnya sebagai pusat perdagangan sutra yang puitis. Terus ada juga kampung air di Brunei. Nah, yang ini levelnya beda. Bukan cuma desa, tapi dulu sempat jadi ibu kota kekaisaran. Dan sekarang jadi kota terapung modern yang hidup berdampingan sama gedung-gedung pencakar langit di darat. Oke,
Setelah keliling dunia ngeliat semua keajaiban ini, kita jadi mikir ya, apa sih relevansinya buat kita sekarang? Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kota-kota kuno ini, terutama dengan isu perubahan iklim yang lagi kita hadapi bareng-bareng? Intinya cuma satu, kota-kota ini adalah bukti hidup betapa cerdas dan adaptifnya kita sebagai manusia. Ini adalah simbol yang kuat banget, yang nunjukin kalau kita itu bisa, bukan cuma bertahan, tapi juga berkembang di lingkungan yang paling menantang sekalipun. Caranya, dengan menjadikan alam sebagai teman, bukan sebagai musuh. Dan ini membawa kita ke satu pertanyaan terakhir yang penting banget. Permukaan air laut kan terus naik ya, dan itu mengancam kota-kota pesisir kita di seluruh dunia. Jadi, apakah warisan cair ini cuma bakal jadi kenangan indah dari masa lalu? Atau jangan-jangan mereka justru adalah cetak biru, sebuah contekan, buat kita di masa depan, tentang gimana caranya hidup harmonis dengan air? Nah, itu pertanyaan buat kita renungkan sama-sama. Terima kasih sudah menyimak.